490, episode 93 Pandangan Penulis Mahatau, 4. Diupload oleh Baca Suara. Setiap Dokkaebi bermimpi menjadi Dokkaebi hebat. Itulah puncak kisah seseorang yang bisa dijangkau oleh Dokkaebi. Namun, mereka yang mencapai puncak terus bermimpi. Bi-hyung menatap dinding akhir, benar-benar mengisi pemandangan keluar dari depan tabut. Meskipun begitu banyak cerita ada, sebagian besar dinding masih kosong. Kurung siku buka. Apakah ada alasan untuk sejauh ini? Kemarahan Bi-hyung menyebabkan jalur komunikasi Dokkaebis hening terdiam. Dia kemudian terus mengamati teman-teman dari langit skenario akhir. Dan pada sosok Kim Dokja sebagai dewa luar. Mulai dari subway hari itu, sampai ke skenario final, sementara Kim Dokja menjadi Raja Iblis Keselamatan, kemudian menjadi pengamat cahaya dan kegelapan, Bi-hyung juga menjadi Dokkaebi kelas tinggi, sebelum akhirnya berakhir sebagai Dokkaebi hebat sendiri. Mistake kesalahan terbesar yang bisa dilakukan pendongeng adalah ikut campur dalam skenario. Misi Dokkaebis adalah untuk menarik perhatian sebanyak rasi bintang dan membuat cerita yang akan direkam di Final Wall. Itu sebabnya Dokkaebis tidak boleh diseret oleh skenario sendiri. Mereka tidak boleh tergoda oleh dongeng yang muncul dari dalam skenario, dan khususnya tidak boleh berempati dengan rasa sakit inkarnasi. Tapi, Bi-hyung membuat kesalahan besar itu. Sambil melihat fabel mereka, beberapa perasaan yang telah ia lupakan di masa lalu terbangun kembali, yang berdetak di hati seseorang ketika satu skenario berakhir dan yang berikutnya muncul, perasaan puas setelah melihat rasi bintang bersukacita atau berkubang dari skenario yang telah ia bangun. Bi-hyung belajar tentang skenario dari Kim Dokja. Mereka tidak melakukan skenario dengan salah. Sejak awal, skenario mengalir dengan cara yang dapat dibalik dan lunak. Artinya, ia mengalir ke arah yang ingin dilihat banyak bintang. Rasi bintang lain dari adalah: sepertinya kamu sangat peduli dengan fabel ini karena kamu membantu mengembangkannya, tapi dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang disebut alur cerita yang lebih besar. Bi-hyung akan menaikkan suaranya hanya untuk menahan diri. Dia harus, karena setiap Dokkaebi hebat lainnya sekarang fokus padanya. Meskipun menjengkelkan, dia tidak punya pilihan sebagai yang termuda di grup ini. Dokkaebi Agung, Garang, akhirnya memecah keheningan yang telah dipertahankan hingga sekarang. Dokkaebi hebat muda seperti dirimu mungkin menemukan kesimpulan seperti itu cukup segar. Namun, saya telah menyaksikan fabel seperti itu berkali-kali sebelumnya. Apakah Anda dengan jujur berpikir bahwa, dalam sejarahnya yang besar, tidak ada orang lain yang membenci dan mencoba untuk menghancurkannya? Dokkaebi Garang Agung, salah satu Dokkaebis tertua yang ada, dan juga bantuan terdekat dengan Raja Dokkaebi, juga. Ada banyak kerusakan sebelumnya. Bi-hyung tidak bisa membongkar penyesalan yang samar-samar terlihat dari nada suara itu. Tidak semua kehancuran itu sama, jawab Bi-hyung. Beberapa Dokkaebis besar memelototinya sebagai peringatan. Namun, ia mencoba yang terbaik untuk tidak mundur dan menahan pandangan Garang. Yang terakhir menatap mantan dengan mata misterius dan mendalam dan hanya setelah waktu yang lama, membuka mulutnya. Memang, tidak terbaca yang mereka impikan sedikit berbeda dari fabel lainnya. Mungkin pernyataan itu membuat sarafnya gugup, Great Dokkaebi Onsai berhenti mengamati dan mencoba mengintervensi. Garang mengangkat tangannya terlebih dahulu dan menghentikan rekannya sambil melanjutkan kata-katanya. Tapi, perbedaan itu adalah ancaman itu sendiri. Tidak setiap fabel akan menjadi fondasi untuk fabel berikutnya. Bagaimana apanya? Ada fabel tertentu yang benar-benar akan memecahkan skenario. Gah-aoh. Jeritan dari Nameles Ones. Sekali waktu, mereka juga adalah makhluk yang berpartisipasi dalam berbagai skenario. Mereka berteriak putus asa dan menyerang rasi bintang. Dan di tengah mereka adalah Raja Dewa Luar Kim Dokja yang memimpin makhluk-makhluk saleh ini dari dunia lain. Musuh cerita. Sepengetahuan Bi-hyung, tidak ada bencana lain yang diberi gelar itu. Dia bahkan belum pernah mendengar rencana untuk memberikan gelar itu sejak awal. Garang melanjutkan sambil menonton perlawanan Kim Dokja. Di awal setiap skenario, protagonis akan selalu mengalami penyimpangan dari dunia normal. Mereka akan bertarung melawan musuh yang muncul di hadapan mereka, mengalami dilema, dan mengorbankan sesuatu untuk muncul sebagai pemenang sebelum kembali ke dunia asal mereka untuk menerima hadiah yang layak. Bi-hyung tahu teori itu. Hal pertama yang akan didengar Dokkaebis berperingkat rendah adalah aturan kuno skenario itu. Meskipun ketinggalan zaman, itu masih menjadi titik fokus skenario. Siklus ini harus dilindungi agar skenario berikutnya dapat dibuat, dan garis dunia berikutnya dapat terbuka. Konflik akan diperbaiki, luka akan disembuhkan, dunia harus tetap utuh seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Kaki jauh dari jajaran gunung runtuh sebelum meledak secara spektakuler. Jumlah pertemuan rasi bintang terus meningkat. Bi-hyung tahu yang sebenarnya, skenario akhir, ini telah direncanakan sejak awal. Akhir dunia akan datang, dan kemudian, itu akan dikalahkan. Musuh imajiner yang disebut Raja Dewa Luar, hanya ada untuk tujuan tunggal itu. Bintang yang dulunya berselisih satu sama lain akan bersatu melawan kedatangan musuh yang kuat dan bertarung bersama, beberapa mungkin mati dan beberapa mungkin selamat, tetapi mereka masih bisa menyelesaikan semua konflik lama. Dunia akan mendapatkan kembali kedamaiannya. Para penggosip akan bernyanyi tentang sejarah ini dan mewariskannya dari generasi ke generasi.
Dan tidak ada yang akan berubah. Akan berlanjut pada. Dan itu adalah kebenaran dari skenario yang dikejar Dr. Abyss. Skenario harus berputar kembali dan berulang. Mayoritas absolut dari konstelasi sangat senang dengan skenario akhir. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang menyadari apa sebenarnya itu, dan mengapa skenario itu harus diulang, cerita-cerita baru harus dipasok ke Constellation. Namun, ada beberapa yang menentang hal ini. Great Fable, Demon World Spring, berlanjut dengan mendongengnya. Fable hebat, obor yang menelan mitos, menolak perkembangan yang telah ditentukan. Mereka yang menentang skenario yang telah ditentukan sebelumnya untuk mereka, dan mereka ingin menjatuhkan keberadaan itu sendiri. Inkarnasi, Han Suyong, tidak terbaca adalah Neverending Story. The Neverending Story. Tidak terbaca yang bertentangan yang tidak mengakui akhir sebagai akhir, bersinar terang di atas sana. Itulah kesimpulan yang penulis putuskan, bukan pencerita alam semesta. Mereka adalah eksistensi yang menolak siklus dan memilih untuk bertarung selamanya. Kuaoh. Ketika ledakan meletus, Dr. Garang Agung akhirnya membuat deklarasi. Mari kita tutup garis dunia ini di sini. Dr. Abyss hening tetap diam, dan mereka yang mengamati respons rekan-rekan mereka sampai saat itu, semua mengangguk bersama-sama. Bahkan sebelum Bi-hyung bisa mengatakan sesuatu, Baram di sebelahnya berbicara lebih dulu. Bi-hyung, aku minta maaf, tetapi hal-hal telah sampai pada ini. Sepertinya kamu harus mengabaikannya kali ini. Saat Bi-hyung melihat ekspresi Baram, ia menyadari kebenaran. Setiap Dr. Agung berkumpul di sini adalah pendongeng terbaik alam semesta. Mereka adalah para penguasa yang menguasai skenario dan memanipulasi bintang-bintang sambil mengendalikan garis dunia ini. Bahkan saat itu, untuk pertama kalinya, mereka menjadi takut akan cerita yang mereka buat. Kami akan menggunakan probabilitas yang tersisa untuk mengeksekusi skenario utama secara paksa. Eksekusi secara paksa, skenario adalah kartu truf terakhir di lengan mereka yang bisa diambil oleh Dr. Abyss. Itu adalah semacam Deus Ex Machina, yang dapat dengan kuat membatasi aliran dengan mengorbankan jumlah probabilitas yang benar-benar tidak masuk akal. Terutama ketika mencoba untuk menggunakannya selama skenario final, jumlah yang diperlukan hanya menantang imajinasi seseorang. Cucu. Ketika probabilitas biro mulai bergerak, langit di atas seluruh diselimuti oleh ledakan bunga api yang menyilaukan. Sepertinya tidak ada tempat tersisa bagi kegelapan untuk bersembunyi di dalam garis dunia ini. Mereka harus berakhir sebagai jahat. Seolah setuju dengan kehendak Dr. Abyss hebat, fabel besar mulai mendukung mereka. Fabel besar, kuil mitos hancur, mematuhi kehendak biro. Fabel hebat, kedatangan fajar baru, setuju dengan alirannya. Great Fable, Eternal Olympus, menghormati kehendak biro. Bi-hyung menyaksikan halaman terakhir yang ditulis oleh Dr. Abyss hebat dari selangkah lagi. Dr. Abyss hebat lainnya sangat mendesak Anda untuk membuat keputusan. Dia belum setuju dengan kesimpulan ini. Bi-hyung. Meskipun Baram memanggilnya, dia tidak menjawab. Menentang intervensi Great Dr. Abyss. Bunga api di langit segera mencapai Dr. Abyss hebat. Sebuah badai luar biasa setelah kehancuran datang. Bahkan jika mereka Dr. Abyss hebat, mencoba untuk campur tangan dalam skenario masih membutuhkan banyak biaya untuk membayar. Aku, Dr. Garang Besar, menyatakan niatku untuk secara resmi berpartisipasi dalam skenario. Deklarasi Garam mendorong Dr. Abyss Agung lainnya untuk membuat milik mereka juga. Aku, Dr. Noxu hebat, nyatakan niatku untuk. Aku, Dr. Haram, nyatakan. Lebih dari 10 Dr. Abyss Agung mengeraskan tekad mereka. Makna berpartisipasi secara resmi dalam skenario berarti mereka menyerah pada posisi pengamat netral. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan dapat terdengar di udara kosong. Probabilitas sedang mengalami perubahan besar dan tiba-tiba mengizinkan intervensi mirip meta. Dari sini dan seterusnya, pendongeng tidak akan lagi menjadi pengamat skenario. Banyak konstelasi sangat terpana oleh keputusan Dr. Abyss hebat. Sebagian dari rasi bintang mengecam tindakan brutal Dr. Abyss besar. Bi-hyung menatap Dr. Abyss hebat itu. Dia menatap keinginan mereka untuk mengakhiri dunia ini, bahkan melangkah lebih jauh dengan mengabaikan konstelasi dan pesan-pesan oposisi mereka. Bisa jadi mereka telah menulis skenario terlalu lama. Ada pandangan lain dari jauh menatap Dr. Abyss hebat ini. Bi-hyung bertemu dengan tatapan ini. Itu dari Kim Dokja, yang telah menjadi dewa luar dan kemudian, musuh kisah. Setelah ia menjadi eksistensi di luar skenario, bahkan Bi-hyung tidak bisa memahaminya sekarang. Meski begitu, mengapa? Bi-hyung berpikir bahwa, pada saat itu, Kim Dokja tampak tersenyum. Bisa jadi Dr. Abyss hebat ini masih belum mengerti apa-apa tentang orang itu. Masih gagal memahami orang seperti apa Kim Dokja itu. Gagal menyadari apa artinya berpartisipasi secara resmi dalam skenario, dan menjadi karakternya. Bi-hyung diam-diam menerima tatapan itu, dan maju selangkah. Tidak terbaca Anda memanggil Anda. Jadi, sekarang giliran Bi-hyung untuk memilih tidak terbacanya. Intervensi dari Dr. Abyss hebat menyebabkan keseimbangan skenario miring. Target yang ingin kamu lindungi adalah enemy of the story. Tindakanmu dibatasi oleh probabilitas biro.
Bukan hanya Han Suyong, tetapi seluruh sahabat sedang tersedot ke dalam badai akibat probability juga. Bunga api biru pucat melilit tubuh mereka seperti tali pengikat. Su Yongxi, ini. Anak-anak keparat itu, mereka berencana untuk mengakhiri skenario dengan cara ini. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, diam-diam mendidih karena marah. Great Fable, Liberator of the Forgotten Honest, telah mulai bercerita. Dongeng besar benar-benar melakukan segalanya untuk menolak Biro. Namun, itu tidak cukup. Musuh mereka kali ini adalah Fabel besar, terkuat di dunia ini. Sekarang, serang kepalanya. Rasi bintang berhasil membuka celah di antara yang tak bernama dan maju ke depan, sebelum akhirnya menembakkan senjata mereka pada Kim Dokja. Kim Dokja. Han Suyong berteriak, tetapi suaranya tidak bisa menjangkau dia. Kamu tidak bisa melindungi target. Target yang ingin kamu lindungi adalah keberadaan yang tidak kamu ketahui. Petik 2. Memanggilmu, jangan beri aku omong kosong itu. Dia ingat apa yang dikatakan Dokai Bis besar seolah-olah itu semacam kutukan. Manusia tidak bisa memahami orang lain bahkan setelah mengabdikan hidupnya. Namun, mereka bukan hanya satu orang. Han Suyong memandang sekelilingnya. Yi Hyun Seong, Jong, Hui Won, Yi Ji Hye, dan kemudian, Shin Yu Seng dan Yi Gil Yong, akhirnya, rekan-rekannya yang naik kapal perang menatapnya kembali. Mungkin, tidak ada di antara mereka yang bukan Kim Dokja. Semua orang di sini, mereka memegang setidaknya satu segelintir dalam kehidupan Kim Dokja. Namun, ada satu orang yang hilang dari foto ini. Di mana lelaki itu menghilang? Han Suyong menggigit bibirnya. Sayangnya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aoh! Jong Hui Won berteriak seolah-olah tubuhnya terkoyak saat bergerak maju. Badai setelah kehancuran otot-ototnya dan meledakkan pembuluh darahnya. Namun, dia terus maju bahkan saat tubuhnya yang compang camping dan berdarah terhuyung-huyung dengan goyah. Dia mengambil satu langkah pada suatu waktu menuju Kim Dokja sambil memegang pedang hakim dengan erat. Tapi itu bukan untuk menebangnya. Klang! Jong Hui Won membelokkan bilah rasi bintang yang terbang hanya untuk memuntahkan seteguk darah. Yi Hyun Seong tepat di belakangnya. Kududududu. Kim Dokja yang beralasan dewa luar berperang melawan konstelasi dari dalam badai setelahnya. Dan rekan-rekannya melindunginya bahkan ketika mereka hancur oleh percikan api yang meledak. Petik 2. Ada banyak orang di sini, namun kita tidak bisa melindungi Kim Dokja. Fabel, plagiarisme prediktif, telah mulai bercerita. Fabel, Juru Selamat Bintang, sedang mencari Raja Iblis Keselamatan. Fabel, Raja Serangga, sedang mencari Raja Iblis Keselamatan. Fabel, Judge of the Apocalypse, sedang mencari Raja Iblis Keselamatan. Setiap fabel yang mereka miliki mencari Kim Dokja. Mereka menangis ke arah pria yang dulu mereka kenal. Fabel, plagiarisme prediktif, berlanjut dengan penceritaannya. Jika mereka tidak bisa bertarung bersama karena mereka tidak bisa memahaminya, dan jika itu sebabnya mereka tidak bisa melindunginya, maka banyak rasi bintang yang mendesah sedih atas tragedi. Bagian dari rasi bintang mengajukan protes di pengkhianatan Biro dan darah menetes di bibir Han Suyong. Pusing menyerang kepalanya yang terlalu panas dan kesadarannya goyah. Saat itu juga seseorang menggenggam bahunya. Dia berpikir bahwa kunci pirang keriting menari-nari melewati matanya, hanya untuk sesuatu yang mulai melindunginya dan teman-temannya. Rasanya seperti dinding transparan menyelimuti mereka. Wall of Impossible Communication, melindungi. Yang Hayong mematerialisasikan dindingnya, dan sambil mendukung Han Suyong, mulai berjalan menuju Kim Dokja. Apakah ada orang di sini yang menyukai Raja Iblis Keselamatan lebih dari saya? Su cucucut. Okdok Jasi, saya akan berhenti menceritakan tentang hal-hal yang hilang itu kepada Anda. Rasanya seperti Anda muak. Hyung, aku di sini. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. On, jangan khawatir. Aku tidak akan pergi kemanapun tanpamu, Jusi. Kalimat berhamburan pergi. Fabel yang telah kompilasi sejauh ini sekarang terjalin menjadi satu tema. Sebuah fragmen, Final Wall, telah terungkap ke dunia. Dokai Bis hebat sangat heran. Wall of Impossible Communication, menempatkan fragmennya di tempatnya. Sementara didukung oleh Yang Hayong, Han Suyong menjangkau, Raja Dewa Luar, Kim Dokja. Dia merasakan sensasi menyentuh dinding. Dinding yang dingin dan tidak peduli. Nebula, tema pertama telah diumumkan ke publik. Tembok ini ada untuk memberitahu orang lain bahwa ada orang di luarnya. Untuk memberitahu mereka ada seseorang yang membutuhkan tembok di dunia ini. Untuk memberitahu mereka satu dapat berkomunikasi dengan yang lain tanpa saling menyakiti. Han Suyong menulis kata-kata pertamanya di dinding yang mustahil itu. Kamu orang bodoh. Dia tidak percaya bahwa dia menulis sesuatu yang bodoh. Namun, dia tidak punya tenaga lagi untuk menulis tindak lanjut. Saat itulah tembok mulai bergetar. Disertai dengan suara ketukan ringan, kalimat baru yang tidak ditulisnya muncul di atas tembok. Teks tidak dapat dibaca. Han Suyong. Fin.